Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan rahmatnya kita bisa berkumpul di DKI ini dengan keadaan sehat dan bahagia. Coba kita panjatkan salawat serta salam kepada Nabi Muhammad SAW serta sahabat dan para keluarga. Bapak Ibu DKA yang dirahmati Allah, izinlah pada pagi ini saya menyampaikan sedikit tausiah yang berjudul Taubat dan Pembersihan Diri. Hakikat taubat, secara bahasa at-taubah bermakna kembali. Kembali dari dosa, artinya kita berpaling atau menjauhkan diri dan menarik diri dari dosa. Kemudian kita kembali kepada Allah, yaitu dengan melepaskan belenggu atau hawa nafsu yang membuat kita terperangkap dalam dosa. Kemudian kita melaksanakan apa saja yang dicintai oleh Allah dan melaksanakan semua kewajiban dan ketaatan kepada Allah. Kemudian secara syar'i, taubat adalah meninggalkan segala dosa karena rasa takut kita kepada Allah, menganggap dosa tersebut buruk, menyesalinya, kemudian bertekad kuat meninggalkannya. Kemudian kita juga bertekad kuat untuk memperbaiki amalan-amalan kita. Jadi hakikat taubat adalah kembali tunduk kepada Allah setelah bermaksiat terhadap Allah. Seringkali kita menganggap taubat itu hanya untuk seseorang yang terjerumus dalam dosa besar, sedangkan untuk kita yang merasa sudah taat melaksanakan kewajiban, kemudian meninggalkan larangannya, tidak perlu bertaubat. Padahal taubat itu sebenarnya yang selalu dibutuhkan untuk seluruh mukmin, untuk membersihkan diri kita dari dosa-dosa yang kita perbuat. Apa sih pentingnya bertaubat? Mengapa kita perlu untuk bertaubat? Karena kita sebagai manusia itu selalu berbuat salah dan dosa, baik itu disengaja maupun tidak. Kemudian yang kedua, karena Allah mencintai hambanya yang bertaubat. Dalam surat Al-Baqarah ayat 222 disebutkan, Innallaha yuhibbul Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Artinya sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertaubat dan mencintai orang-orang yang membersihkan diri. Yang ketiga adalah karena kita meneladani Rasulullah. Rasulullah bersabda, "Demi Allah sesungguhnya aku beristighfar kepada Allah dan bertobat kepadanya dalam satu hari lebih dari 70 kali." Rasulullah saja yang merupakan manusia yang paling bertakwa, yang maksum, yang sangat dekat dengan Allah dan dijamin masuk surga saja, masih banyak beristighfar dan banyak-banyak memohon ampunan dan bertaubat kepada Allah. Untuk memohon ampun dan bertobat kepada Allah. Kemudian yang keempat yaitu mengimani asma wa sifat Allah, yaitu at-tawwab. Artinya Allah itu maha menerima taubat. Jadi ketika kita bertobat artinya kita menunjukkan keimanan bahwa kita tuh meyakini bahwa Allah bahwa Allah adalah maha penerima taubat atau selanjutnya adalah syarat taubat. Syarat taubat yang pertama adalah ikhlas. Kita mengikhlaskan taubat kita
kepada Allah semata-mata hanya mengharap ridho Allah. Karena kita taubat itu karena rasa cinta kita kepada Allah, rasa penuh harap dan rasa takut kita kepada Allah, bukan karena urusan duniawi. Yang kedua, menyesali dosa yang telah dilakukan di masa lalu. Menyesali tidak hanya terhadap dosa-dosa, tetapi juga penyesalan terhadap amalan-amalan yang telah terluput, kemudian kebaikan, perbuatan kebajikan kita yang telah luput, dan sebagainya. Yang ketiga adalah berhenti dari perbuatan dosa sekep itu juga. Artinya ketika eh, kita menyesali dan kita tahu bahwa kita telah melakukan sesuatu yang haram, kita segera meninggalkan hal yang haram tersebut. Kemudian ketika kita meninggalkan kewajiban, kemudian kita bersegera untuk melakukan kewajiban yang Allah perintahkan. Kemudian yang keempat adalah berkemauan kuat untuk tidak mengulanginya. Yang kelima, bukan bukan pada saat masa penerimaan taubat telah habis. Maksudnya, taubat itu akan diterima oleh Allah ketika kita roh kita atau nyawa kita belum sampai ke tenggorokan atau kerongkongan. Yaitu maknanya maksudnya sebelum kita meninggal dunia. Kemudian jika dosa tersebut berkaitan dengan orang lain atau hak anaknya, langkah taubat kita yang selanjutnya adalah dengan meminta maaf kepada yang bersangkutan. Misalkan kita mencuri atau mengambil hak orang lain, kita minta diikhlaskan atau mengembalikan dan atau mengganti sesuatu yang telah kita ambil. Kemudian yang kedua terkait dosa gibah dan kozaf. Kozaf itu menuduh berzina. Nah, dosa gibah itu mungkin eh, untuk kita kadang dianggap remeh seperti itu. Dosa yang bisa dikatakan asyik gitu ya, dosa gibah. Kemudian kadang kita bermudah-mudahan untuk gibah, tapi barangkali mungkin bisa memper memperberat hisab kita di akhirat kelak. Cara bertaubatnya adalah dengan kita minta maaf kepada orang tersebut, kemudian bertaubat kepada Allah, mengungkapkan atau memuji dengan kebaikan-kebaikan saudara kita yang telah digibai dan memintakan ampun untuk mereka. Di sini ada keutamaan taubat. Banyak sekali ayat-ayat Allah yang menjelaskan tentang keutamaan taubat. Yang pertama yaitu sebab untuk meraih kecintaan Allah Azza wa Jalla. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 222, sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertaubat dan mencintai orang-orang yang suka membersihkan diri. Kedua, sebab keberuntungan. Dan bertaubatlah kepada Allah, wahai semua orang yang beriman, semua supaya kalian beruntung. Di dalam surat An-Nur ayat 31. Kemudian yang ketiga adalah sebab diterimanya amal dan turunnya ampunan. Dan barang siapa yang bertaubat dan beramal soleh, maka sesungguhnya Allah akan menerima amal. Yang keempat, sebab masuk surga dan keselamatan dari siksa neraka. Di dalam surat Maryam ayat 59-60, kecuali orang-orang yang bertaubat di antara mereka dan beriman serta beramal soleh, maka mereka itulah orang-orang yang akan masuk ke dalam surga, dan mereka tidaklah dianiaya barang sedikit pun. Yang kelima, yaitu sebab berbagai keburukan diganti dengan kebaikan. Di dalam surat Al-Furqan ayat 68-70, kecuali orang-orang yang bertaubat dan beriman serta beramal soleh, maka mereka itulah orang-orang yang digantikan oleh Allah keburukan-keburukan mereka menjadi berbagai kebaikan. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Keutamaan obat yang selanjutnya adalah sebab malaikat mendoakan kebaikan untuk kita. Di dalam surat Ghafir ayat 7, Ya Rob,
Ya Rob kami, rahmat dan ilmumu maha luas, meliputi segala sesuatu. Ampunilah orang-orang yang bertaubat dan mengikuti jalanmu, serta peliharalah mereka dari siksa neraka. Yang ketujuh, sebab hati menjadi bersinar dan bercahaya. Rasulullah bersabda yang artinya, sesungguhnya seorang hamba apabila berbuat dosa, maka di dalam hatinya ditorehkan sebuah titik. Apabila dia meninggalkannya dan beristighfar serta bertobat, maka kembali bersih hatinya. Nah, di bulan Ramadan ini merupakan kesempatan untuk kita semua untuk memperbaiki diri dan momentum yang baik untuk meminta ampunan dan bersegera bertaubat kepada Allah. Terima kasih. Demikianlah yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan juga bisa menjadi pengingat untuk kita semua, terutama atau khususnya untuk diri saya sendiri. Ya. Ada kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.